Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zodiak Aquarius ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Aquarius itu aku udah buat tadi tuh ya pagi-pagi setelah em, jamnya sih jam 8 lah gitu, pas jam sholat duha gitu. Tapi aku lupa, aku nggak buka headset gitu, jadi nggak ada suaranya kecil gitu. Aku edit beberapa kali, suaranya tetap kecil, jadi aku buat lagi. Oke, ada yang harus aku pelajari, kenapa Aquarius kok bikin 2 kali gitu. Apa yang sedang terjadi gitu sama kamu? Apa yang membuat keadaan ini? Oke, ada the moon. Kalau misalnya kamu lagi ada gangguan apapun itu ya, walaupun sekarang memang masih Idul Fitri ya, tetap kita harus siap segala kondisi apapun. Mesti doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tebar kartu aja. The Hierophant. Ada yang lagi berjalan di tempat, ada juga yang mungkin kamu di sini ngerasa ada yang disembunyikan oleh seseorang. Yang mungkin kayak gini loh, kamu tuh punya hubungan spesial dengan seseorang, tapi kayak ada yang disembunyikan gitu. Nah itu kamu harusnya udah selesai. Perasaan itu tuh mestinya selesai. Tapi kayaknya cintanya kuat ke kamu gitu. Kamu juga ngerasain cintanya kuat banget ke kamu gitu ya untuk Aquarius. Tapi kamu ngerasa ada yang disembunyikan. Jadi rencana yang lagi dipikirkan oleh pasangannya kamu ini sebelumnya itu emang sudah dengan orang lain saat deketin kamu. Kamu juga tahu gitu, kamu tuh waktu itu tuh ngerasain yang namanya kamu sebagai pilihan kedua gitu atau ketiga. Dan tapi karena kamu tuh nggak ngarapin apa-apa, jadi jalan aja gitu ya. Oke, setelah beriringan gitu ya, sejalannya dengan waktu yang bergulir, kamu mulai deket-deket itu, tiba-tiba kamu merasakan ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu, atau sesuatu yang sangat tersembunyi. Ada yang menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya sama kamu. Jadi kan ada fake gitu, ada topeng. Topeng yang ini lebih ke yang bukan pura-pura cinta, yang biar cinta gitu, enggak. Karena selama bersama dengan kamu juga sikapnya tidak terlalu memperlihatkan bahwa dia menyukai kamu, enggak. Justru malah sikapnya tuh biasa gitu. Padahal yang terjadi itu dia itu ngerasain the devil. Dia menyembunyikan gairahnya, dia menyembunyikan suka ya yang sangat berlebihan ke kamu, menyembunyikan cintanya dengan mimik muka biasa, tapi kamu bisa merasakan itu. Cuman apa yang kamu tunggu waktu itu adalah bagaimana caranya supaya kamu tuh bisa berlari keluar. Karena kamu ngerasa di sini udah punya feeling kalau seandainya kamu melanjutkan ini tuh kayaknya bakal lebih sakit. Itu yang aku tangkap dari energi si Aquarius. Soalnya gini loh,
Tadi tuh aku bikin video tuh dari pagi gitu. Karena headsetnya aku masih nyolok ya, jadi suara aku kecil. Kayak mau dibesarin tuh kayaknya nggak bisa. Aku coba edit, karena kata-katanya cukup bagus sih tadi itu, tentang bagaimana daya spiritual bisa menguasai cara berpikir. Sayang banget tadi juga aku tuh, tapi semesta berencana lain. Kayak aku sih ngerasa kamu tuh harusnya itu jadi gitu, harusnya ya. Tapi suara yang video tadi itu pagi yang tidak memungkinkan untuk aku siarkan ulang. Nanti kalau misalnya tahu Aquarius mengizinkan, nanti tulis di kolom komentar. Kalau mau video yang sebelumnya, yang sebelum ini aku buat, tapi suaranya kecil. Kalau mau aku nanti upload gitu buat kamu. Kalau setuju ya, Marisa cari suara terbanyak. Jadi nanti kalau misalnya mau dengerin pakai headset gitu ya. Oke. Ya udah. Jadi ini tentang the moon ya dari awal tuh. Seseorang ini tuh memang nggak murni ya untuk menarik kamu ke dia, atau mencoba untuk, ya tadinya hanya just for fun gitu, tapi seiring berjalannya waktu dia makin nyaman, makin suka bersama dengan kamu, makin kuat energinya ke kamu, tapi kamu makin merasa ada yang tidak beres gitu, merasa tidak aman karena kok semakin lama tuh semakin sakit gitu perasaannya kamu. Coba kita lihat, kenapa sih kok kamu punya perasaan yang kurang tenang tuh, kenapa gitu ya. Ini ada dua. Jadi selain sama kamu, kalau udah nggak sama kamu, nggak jalan sama kamu, di belakang kamu sama yang lain gitu. Tapi kalau dilihat dari energi gitu, lebih ke kamu. Jadi seseorang ini menduakan kamu itu untuk kayak cadangan dia gitu, atau agar suatu hari lepas dari kamu dia sudah ada gitu yang bisa nampung dia atau apa gitu ya. Karena dia juga yakin kamu bakal ninggalin dia gitu, karena dia tuh sadar kalau sifatnya dia itu belum bisa berubah gitu untuk bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Tapi kamu adalah mataharinya yang ternyata sangat mempunyai sumber daya penerangan secara energi yang cukup besar sih. Terlepas dari materi ataupun perasaan yang cukup tulus dan kuat. Aku nggak tahu ya yang mana yang sesuaikan dengan apa yang terjadi gitu. Ada yang secara materi atau semuanya juga bisa. Ada yang dari ketulusan dan kesabaran yang kamu berikan juga ada. Oke. Tujuan menjadi rasa sakit. Asalnya punya tujuan yang baik dua-duanya, tapi berakhir dengan rasa sakit. Ketika mungkin kamu sudah di fase mulai merasa bagaimana jalan yang seharusnya kamu tempuh, ada temperance. Kamu mulai ngebandingin diri kamu yang sebelumnya dan saat bersama dia, mungkin lebih berat waktu bersama sama dia kali ya. Aquarius sekarang jadi ke percintaan, soalnya ada the moon dan diawali dari aku membuat video jadinya 2 kali buat Aquarius tuh. Harusnya aku udah 2 yang aku dapetin hari ini teh, tapi nggak tahu nih malam aku bisa kali ya buat zodiak yang lain. Oke, the Temperance and the Queen. Kamu adalah wanita atau laki-laki yang sangat berbijaksana tanpa harus memaksa atau mengejas. Kamu nggak mengejas orang salah ke kamu. Kamu tidak pernah mengatakan apapun dalam hati kamu untuk orang yang kamu sayangi ya. Cuman masalahnya kamu suka ngejas gitu ke diri kamu yang kenapa aku harus tiba-tiba percaya gitu. Kenapa kamu harus tiba-tiba mengenal gitu. Kenapa kamu harus bertemu dengan orang seperti yang mungkin di sini membuat kamu harus
kehabisan cara berpikir dan kehabisan energi gitu. Oke, ini tentang the lovers atau hubungan spiritual, koneksi yang pada akhirnya kalian berada di fase kesadaran yang ternyata ini bagian dari takdir gitu. Cuman the lovers ini kan mengakibatkan angka 5, di mana angka 5 ini adalah tentang konflik. Di satu sisi kamu cinta, di satu sisi kamu di sini juga nggak bisa mengalah. Karena apa? Karena jujurlah, kadang kamu juga nggak mau terus mengalah kan. Jadi fasenya di mana kamu mulai angkat kaki itu karena memang kamu nggak mau ada konflik. Oke, clear ya? Jadi kemarin itu kamu pergi dari A, B, C itu ya, bukan salah kamu ya. Oke, sok lanjutkan kesadarannya. Bukan karena salah orang lain ya, oke? Karena kamu nggak mau ada konflik. Kamu nggak mau berada di tengah-tengah konflik yang kebetulan kamunya masih belum bisa mengendalikan emosi. Jadi kamu tuh pergi atau menghindari sesuatu ya. Itu untuk memberi batasan agar kamu tidak masuk ke dalam konflik yang bukan konfliknya kamu kali ya gitu kan. Soalnya si Queen ini adalah orang yang sangat temperance. Mempunyai keseimbangan gitu tanpa siapapun. Dan ketika ini kamu berdealing dengan seseorang yang di sini di satu sisi kamu juga suka, sayang, cinta gitu, kamu juga sangat tulus. Di satu sisi juga kamu cari aman agar kamu tidak kehabisan energi. Kehabisan energi yang kamu rasakan itu gini loh, kamu tuh nggak ngelakuin kesalahan tapi orang semua tuh menyudutkan kamu yang di sini jadi kamu yang harus bertanggung jawab atas beberapa hal yang terjadi mungkin ya. Mungkin gara-gara kamu lah ABCD, ada mungkin yang lagi ngerasa terganggu oleh kamu seperti itu. Padahal kamu tidak melakukan sebuah kesalahan, kamu tidak menghina, mengejas, kamu tidak memfitnah apapun. Kalau kamu tidak membenci siapapun, cuman karena kamu masuk ke tempat yang memang sedang ada konflik di antara mereka, jadi kamu tuh kena apinya gitu. Kalau ada kubu yang lagi panas, pasti kamu akan kena gitu, aura panasnya. Tanpa kamu sadari, kamu capek. Itulah kenapa kamu mundur, karena kamu harus mencari start untuk memulihkan dulu situasi. Karena bukan salah kamu, karena kamu di sini mencintai diri kamu sangat menghargai diri kamu harus bersama dengan seseorang yang tepat, yang bisa menerima kamu seperti kamu menerima seseorang yang mungkin di sini pantas untuk mendapatkan kamu gitu. Karena kamu adalah sosok seseorang yang penuh dengan kesetiaan gitu. Kamu tuh kalau udah cinta bener deh setia. Tapi ya kesetiaan kamu juga, kebaikan kamu juga, kamu mesti dibayar ya dengan kesetiaan juga. Dan kamu ternyata lebih stabil ketika kamu menghindari konflik. Jadi kamu lebih berpikir ke ya udahlah Marissa gitu ya. Kemampuan aku mungkin nggak sampai gitu. Mungkin ada yang lain yang lebih dari aku kayak gitu ya. Kamu menyerahkan urusan ini kepada Allah gitu. Kamu nggak memaksakan sesuatu hal yang di sini kamu inginkan, tapi kamu lebih ke mengerti itulah kapasitasnya kamu tuh nggak sekuat yang dimau kan seperti itu. Kita lihat ya di sini cerita dari kabar yang ada di kata-kata huruf-huruf ini loh. Oke, mau nggak mau itu emang udah cinta banget sih kalian ya. Seep, kalau dibilang seep boleh chef. Jadi kamu tuh ahli dalam memasak, dia juga ahli dalam memasak. Artinya cuma lebih ke kamu ya, kamu yang lebih bisa pinter masak gitu. Dalam artian kamu tuh pinter banget mengerti apa yang dia mau. Kalau dia sih nggak sehebat kamu lah gitu ya, tapi kamu mempunyai seperti yang dia impikan selama ini ya ada di kamu gitu. Dia juga nggak nyangka kok dengan berjalannya waktu ini loh yang dia mau gitu, ada di kamu semua. Seperti itu, kamu tuh kayak cipu gitu ya.
Kalau Cipu tuh kalau di dunia Feng Shui gitu kayak master ya. Kamu master buat dia. Kamu orang yang bisa memberikan makna-makna kehidupan gitu. Memberikan pembelajaran tentang hidup ke dia. Dia itu belum pernah menerima sesuatu hal yang gamblang gitu yang di kamu gitu. Banyak yang kamu curahkan, banyak yang kamu berikan, nilai-nilai positif yang kamu sajikan itu bukan hanya materi saja, tapi bagaimana caranya memperlakukan orang lain, saudara, teman, berbuat adil terhadap diri sendiri. Ketika si Aquarius ini merasa ada yang tidak beres gitu, kamu itu menurut dia kamu bisa menerangkan sesuatu hal yang sebetulnya banyak orang yang mirip kamu gitu, tapi yang disajikan kamu itu ada ciri khasnya gitu. Dan itu yang dia mau menurut huruf-huruf di sini. Ya. Kayaknya seseorang ini tuh masih terhubung gitu sama kamu soalnya ada TV. Atau dia masih nontonin kamu, lihat-lihat story-nya kamu. Cuman dia tuh punya feel kayak gini loh. Untuk orang-orang yang pernah berada di sampingnya dia nggak terlalu punya feel, tapi untuk kamu tuh dia ada feel. Dia belajar bagaimana merasakan rasa, ada rasa yang unik gitu, yang sangat spesial di hati dia ketika bersama dengan kamu. Tapi ya waktu itu dia pura-pura tidak menyukai kamu atau pura-pura dia biasa ke kamu tuh karena tahu kalau diperlihatkan ke kamu gitu, dia memberikan hatinya ke kamu, dia makin sakit nanti ke depan. Kalau seandainya ada halangan yang harus terselesaikan, karena dia juga punya feel gitu, kayaknya kamu akan pergi dari dia karena dia tahu kalau kondisinya dia itu juga emang labil gitu. Kayaknya suatu saat gak akan lama dia akan pergi gitu. Menurut dia itu kamu tuh akan pergi, kamu gak akan kuat sama aku, dia bilang begitu. Tapi hati itu gak pernah yang namanya pergi meninggalkan gitu. Masih opini-opini kecil gitu ya. Dan ternyata itu kenyataan gitu. Dan yang sakitnya dia rasakan itu ke kamu itu adalah dia belum mengekspresikan rasa cintanya ke kamu dan kamu pergi berlalu begitu aja gitu. Karena saat itu tuh kamu tuh gak bakalan kepikiran gitu ya, dia bakalan punya perasaan yang luar biasa ke kamu karena kamu tuh orangnya nggak baperan gitu ya. Bapernya karena memang kamu tuh buat semua orang kamu dianggap orang yang penuh dengan kebaikan gitu, seperti itu. Jadi kamu juga menutupi perasaan yang besar juga ke dia gitu karena kamu ngerasa dia tidak mencintai kamu. Takutnya kamu nggak mau memperlihatkan perasaan itu, kamu juga nggak mau sakit. Seperti itu, atau bisa mirroring. Ya, tapi pada akhirnya pada saat kalian tidak bersama itu ya sama-sama sakit. Karena ada kepura-puraan tadinya. Pura-pura nggak suka, pura-pura tidak mencintai itu ternyata sama sakitnya dengan pura-pura cinta ya. Sakit mana nih? Coba. Menurut kalian kayak gimana? Di kolom komentar. Sakit, pura-pura sakit atau pura-pura tidak mencintai? Gitu ya, dua-duanya sakit ya. Tapi lebih sakit pura-pura tidak mencintai. Jadi aku mah lebih suka yang kalau cinta aja gitu, gak usah tahan. Itu sakit. Aku mending jujur aja gitu sama diriku sendiri. Kalau aku pura-pura cinta makin sakit gitu ya. Aku jujur aja gitu kalau aku tidak mencintai. Tapi gak akan berani ya kalau misalnya kita jujur aku gak mencintai, kayaknya gimana gitu. Tapi orang ada yang bisa pura-pura cinta gitu ya. Kalau pura-pura cinta gitu enak gitu ya atau gimana ya.
Pura-pura cinta tidak terlalu sakit, sesakit pura-pura tidak mencintai. Oh, berarti pura-pura tidak mencintai lebih sakit daripada pura-pura mencintai. Makanya banyak orang yang pura-pura ya. Bisa deket kapan aja gitu. Dia bisa nyembunyiin topengnya gitu. Topeng tidak suka menjadi suka. Ada yang lebih sakit, pura-pura tidak cinta. Oke. Dan di sini ada sesuatu tentang figure. Bisa figur, atau kamu adalah figur di tempat kamu atau di perusahaannya kamu punya figur, atau dia punya figur, atau kamu adalah figur yang dia mau, yang dia cari selama ini. Oke. Baiklah. Aku nggak tahu ini ginjal atau sesuatu hal yang ngeganjel. Ada ganjelan. Kita baca dari sini ya. Oke. Kalau misalnya ini ganjelan berarti tentang ketakutan, merasa insecure ada. Mungkin saat ini sudah tidak berkomunikasi, tapi ada insecure gitu, ada ganjelan gitu. Itu kan bener, feel new. Dia merasakan hal yang baru semua dengan kamu, yang belum dia rasakan di hubungannya dia dengan siapapun di situ. Itu yang membuat dia lebih sangat terhubung ke kamu gitu. Jadi di sini yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa kamu. Kalau kamu masih bisa berdiri sendiri karena ada tipe queen, orang yang independen gitu, bisa bertahan ada dan tidak ada pasangan. Nah, sedangkan dia itu lebih ke tipenya the temperance gitu. Temperance berdampingan dengan queen jelas sangat memberikan powerful ya. Ketika queen sendiri, queen bisa temperance karena di dalam jiwa si queen ada the temperance. Cuman dia itu kalau nggak ada queen nggak temperance gitu, nggak seimbang, nggak ada sesuatu kestabilan gitu. Dia masih nempel ke kamu karena dia ingin stabil bersamamu gitu, tumbuh bersamamu. Aku sih ngerasa di sini ada sesuatu yang mesti dilakukan. Tadi mana ya huruf tadi yang aku ambil jatuh nih. Oke. Apa ya di sini ada etis, apa ya? Di sini ada etismologi atau apa? Ada bisa etika, bisa ya. Kamu itu bisa membuat dia lebih baik. Kamu bisa merubah dia menjadi manusia yang lebih bijaksana. Itu aja sih yang paling kuatnya. Karena selama ini emang si queen itu, kamu itu si queen nih di sini, yang bisa memberikan nilai-nilai moral kebijaksanaan dalam setiap, merinding ya, dalam setiap tingkah lakunya kamu gitu. Yang dia baca, yang dia pelajari di kamu tuh, kamu punya nilai-nilai moral atau humanismenya kamu itu kamu pakai gitu dimanapun kamu berada, dengan siapapun kamu berdealing. Itu yang membuat dia kagum sama kamu tuh, kamu tuh bisa menenangkan dia gitu ya, menyeimbangkan gitu. Cuman ya karena mungkin kamu tidak mampu secara lanjut gitu di energi yang berjalan, karena pada saat itu mungkin terlalu banyak yang orang masuk ke dalam kehidupannya kamu. Dalam dunia the lovers itu akan mengganggu kestabilan sini. Dan the moon juga diartikan bahwa hubungannya kamu itu berakhir karena ada gangguan negatif di tengahnya yang membuat ini mesti break dulu gitu, atau mesti mundur, atau mesti selesai. Tapi selalu ada hikmah. Pembelajaran ini tuh berlangsung. Bagaimana kamu tanpa dia dan bagaimana dia tanpa kamu tuh di mana sih titiknya gitu. Karena setiap perpisahan itu membawa energi perubahan.
Ya enggak? Biasanya kan lebih baik. Walaupun berteman juga bisa lebih baik. Karena pembelajaran yang kalian dapatkan itu menghasilkan banyak hal-hal baru kan. Kalian juga lebih bijak gitu, menyingkapi segala sesuatu hal gitu ya. Cuma di sini yang terbaik adalah bagaimana di sini agar semuanya bisa kembali utuh gitu dengan cara semesta yang mungkin nanti akan segera hadir ke kamu. Wah, di sini aku harus tuh percintaan nih di setelah Idul Fitri itu ya. Di sini lebih ke percintaan ya, kamu lebih bagaimana supaya kamu di sini menetralkan segala sesuatu ya. Kalau dilihat mah gitu ya, auranya kamu tuh setelah Idul Fitri tuh lebih tenang. Ada the Temperance, ada the Queen gitu. Kamu orang yang siap menghadapi setiap tantangan apapun, karena kamu itu tidak punya tidak julid gitu ya, hati kamu tuh sangat bebas. Jadi kamu sangat bijaksana menerima hal-hal baik dan hal-hal yang tidak baik juga kamu sangat terbuka gitu ya. Di sini kamu suka hal-hal yang jujur, kamu suka hal yang terbuka dan auranya sangat legowo gitu. Kamu juga masih punya perasaan yang cukup kuat, tapi kamu legowo. Kamu ingin di tempat yang diterima, di tempat yang sangat nyaman. Kamu juga gak mau berdealing dengan seseorang yang kamu sayangi, yang kamu cintai, tapi ada pihak lain yang merasa tersakiti kan. Kamu harus mengorbankan perasaannya kamu demi orang lain kan. Kamu juga akan mendapatkan berkah gitu. Ada yang gak setuju, gak suka sama kamu, kamu juga gak akan nyaman menjalani semua itu. Ya kan? Ya, biarkan mereka dengan masalahnya. Mereka juga pasti gak akan tenang gitu. Oh, kamu pergi gitu ya, pasti akan ada rasa kehilangan kamu juga. Bagi orang yang di sini pernah mendapatkan kasih sayangnya kamu, kebaikan kamu juga pasti akan tersiksa dengan ketidakhadiran kamu kan. Tapi kamu memilih mundur itu demi kebaikan semua ya. Tapi gak tahu endingnya, nanti mungkin seminggu kemudian aku review lagi ya. Oke, gitu aja untuk kamu untuk kamu Aquarius ya. Semoga makin sukses karirnya, makin lancar usahanya ya. Udah jangan sedih, gak apa-apa. Urusan perasaan itu biar nanti semua setelah tenang dan damai ini berlangsung, nikmati kebahagiaannya kamu bersama keluarga dan kontrol makanan gitu ya, jangan yang pedas-pedas gitu, karena perut kan masih belum bisa stabil. Udah 40 hari ini, sebulan ini tuh kosong kan ya, diisi dengan makanan-makanan yang lebih enggak pedas-pedas ya, biar kamu tuh gak gampang emosi ya. Serius banget ya Aquarius. Ya udahlah gitu aja ya. Makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi Aquarius. Dadah.